Menguak sejarah tradisi keran impor beras oleh Golkar yang ditutup Jokowi. Ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com. Impor beras ini sudah menjadi tradisi di Indonesia sejak dicanangkannya dan dikampanyekan bahwa beras adalah bahan pokok satu bangsa oleh Bapak Soeharto, si presiden yang dianggap oleh beberapa media sebagai pemimpin terkorup di dunia. Kebutuhan beras langsung melonjak tinggi. Padahal kalau mau kita telisik sejarahnya, negara Indonesia yang kaya ini memiliki banyak sekali makanan pokok yang tidak harus nasi. Sewaktu saya kecil, saya diajarkan di tingkat dasar bahwa makanan pokok oleh berbagai masyarakat Indonesia itu tidak hanya nasi. Contohnya jagung adalah makanan pokok yang dikonsumsi oleh orang-orang di daerah Madura, NTT, Jawa Tengah hingga Sulawesi. Jagung memang sampai sekarang cukup populer padahal dulunya adalah makanan pokok. Kemudian sagu, yang juga dikonsumsi oleh masyarakat Papua dan Maluku. Sagu sendiri adalah saripati yang sudah diproses dari pohon sagu. Makanan Papua yang pernah penulis coba adalah papeda. Makan papeda sedikit saja, sudah kenyang seharian dan bisa mengisi energi. Pohon sagu. Ternyata pohon bisa jadi makanan pokok, jadi nggak harus digunduli hutan untuk dibuat sawah. Sagu ini sangat aman dikonsumsi oleh penderita diabetes atau kencing manis karena karbohidratnya tidak mengandung banyak glukosa. Kadar glikogen sagu rendah, tidak setinggi nasi. Jadi kalau mau bicara, nasi ini menjadi penyumbang terbesar diabetes karena nasi punya banyak glikogen. Karbohidratnya tinggi, bisa mengisi kebutuhan sehari-hari. Orang Papua sekarang harus dipaksa nasi. Selain sagu, ubi jalar juga menjadi makanan pokok bagi orang Papua dan Maluku. Mereka pakai cara membakar ubi jalar, Mereka pakai cara membakar ubi jalar lewat pembakaran batu. Karbohidratnya tinggi, mengenyangkan dan menyehatkan. Ubi jalar juga bisa memberikan vitamin di tubuh sampai 100%. Jadi, praktisnya tanpa makan yang lain bisa bertahan. Singkong pun juga bisa jadi makanan pokok yang tidak memiliki lemak maupun kolesterol yang ada di dalamnya. Karbohidrat yang ada di singkong juga tinggi, bisa jadi pengganti nasi. Rasanya juga unik. Ada serat-seratnya, bisa jadi punya serat di dalamnya. Biasanya makanan pokok di atas kita tentu tahu ya, tapi sekarang penulis akan membahas soal makanan pokok lain yang cukup jarang didengar. Jelai. Jelai ini adalah salah satu makanan pokok yang terkenal dan sudah banyak dibudidayakan di daerah Indonesia. Kemudian sorghum. Apa itu sorghum? Sorghum itu makanan pokok kelima yang paling banyak dikonsumsi di dunia setelah padi, gandum, jelai, dan jagung. Sorghum ini dibudidayakan oleh masyarakat Nusa Tenggara, baru di daerah Jawa dan Bali yang dikenal dengan persawahan padi. Ya, makanan pokoknya adalah nasi. Jadi sebenarnya nasi ini bukan makanan pokok satu-satunya. Tapi karena ada upaya penyeragaman makanan pokok oleh Soeharto, entah karena motif pengen dikenal atau mau tinggalin jejak buruk, ya pasti otomatis kebutuhan beras mendadak sangat tinggi. Dulu, orang Jawa dan Bali saja yang makan nasi sebagai makanan pokok. Selama ini kita mengetahui bahwa beras ini memang pasokannya terbatas, maka terpaksalah seluruh daerah di Indonesia harus membangun persawahan padi. Padi dipaksa harus menjadi makanan pokok. Semua orang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan berbagai tempat yang makanan pokoknya bukan nasi, harus makan nasi. Pemaksaan ala Orde Baru ini bisa dianggap sebagai penjajahan atas tradisi dan kebudayaan. Tapi apa boleh buat? Mereka merasa kalau yang tidak makan nasi itu bukan orang. Narasi-narasi memaksa orang makan nasi dikerjakan. Saya awalnya tidak sadar akan hal ini, tapi dulu saya yang suka makanannya ubi setiap hari tanpa makan nasi, waktu SMP harus makan nasi. Makan apapun harus pakai nasi. Ternyata lama-kelamaan ia terbiasa. Jadi sebenarnya nasi ini bisa dijadikan sebagai sebuah kampanye ekonomi untuk memperkaya diri di era Orde Baru. Di era Orde Baru, semuanya diekonomikan. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto bisa melakukan apa saja sebetulnya untuk bikin dia kaya. Lewat Partai Golkar, mereka sudah terbiasa impor beras. Makanya, di era PDIP menjadi partai pemimpin, Jokowi mengecilkan keran impor. Kenapa? Karena Indonesia sebetulnya mampu. Jokowi sedang ingin mengubah paradigma bahwa negara ini tidak bergantung secara agraria kepada negara lain. Indonesia ini bisa mandiri kok. Mungkin kedepannya Jokowi akan mengembalikan tradisi yang sudah dirusak Orba untuk menjadikan nasi bukan satu-satunya makanan pokok. Itu mimpi kita. Begitulah mimpi-mimpi. Minimal sampai 3 bulan ke depan, kata Jokowi, tak ada beras impor masuk ke Indonesia. Ditulis oleh Widodo SP di SeaWorld.com.
Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021, tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Perkataan itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat 26 Maret 2021. Pak Jokowi sepertinya sudah mendengar betapa riuhnya pembahasan seputar impor beras oleh berbagai kalangan. Kebijakan yang seandainya jadi dapat memukul para petani nasional yang sudah bekerja keras menanam dan memanen, tetapi harga jual beras masih belum seperti yang diharapkan. Namun, RI1 juga mengakui adanya kerjasama atau MOU dengan Thailand dan Vietnam soal pengadaan beras. Hanya, beras yang dikerjasamakan itu memang belum masuk ke Indonesia. Karena maksud pemerintah adalah untuk berjaga-jaga di tengah ketidakpastian situasi terkait pandemi yang masih melanda negeri ini. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk. Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai yang diharapkan. Oleh karenanya, Jokowi meminta agar masyarakat menghentikan polemik atau perdebatan terkait impor beras. Ini justru bisa membuat harga jual gabah di tingkat petani turun atau anjlok, kata Jokowi. Pernyataan langsung dari Presiden Republik Indonesia ini diharapkan bisa sedikit meredam kegaduhan, karena Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sempat menyebut impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga. Ya, setidaknya sampai Juni 2021 atau 3 bulan lagi, kita akan melihat bersama upaya keras dari pemerintah terkait ketersediaan beras untuk sumber pangan di dalam negeri, sehingga beras persediaan hasil MOU dengan Thailand dan Vietnam juga tidak perlu masuk dulu. Kalau bisa sampai akhir 2021 tidak usah masuk, biarkan ada di gudang beras kedua negara tersebut. Apalagi sebentar lagi, jika cuaca tidak berlangsung ekstrim, kita akan mulai memasuki akhir musim penghujan dan berganti dengan musim kemarau. Diharapkan hasil panen akan lebih maksimal. Juga, harga jual yang ideal dapat dirasakan manfaatnya oleh para petani. Saya sih lebih suka pemerintah mendorong masyarakat untuk gaspol, supaya ketersediaan beras di tanah air dapat mencukupi kebutuhan. Ditambah pengawasan ekstra ketat agar jangan sampai terjadi permainan soal beras yang dapat menambah masalah sehingga akhirnya mau tidak mau pemerintah mulai membuka diri agar beras impor bisa masuk. Saya yakin dengan iktikat baik ditambah keseriusan dalam bekerja sama antara pemerintah dan berbagai pihak terkait, urusan ketersediaan beras untuk stok pangan dalam negeri masih cukup. Tidak hanya untuk 3 bulan ke depan, tetapi sampai akhir 2021. Terlebih Presiden Jokowi sudah mengeluarkan pernyataan yang seharusnya membuat Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan juga berbagai pihak terkait dapat merespon dengan positif terkait pernyataan RI1. Namun, saya pun yakin perkara impor beras ini masih ada yang tetap akan menyalakan kompor untuk memanaskan situasi, apalagi jika sampai didapati menjelang permulaan bulan puasa yang akan segera datang. Hingga Idul Fitri nanti mendadak harga beras melambung. Saya yakin suara-suara sumbang akan bertebaran di sana-sini. Sebagai kaum awam, saya hanya bisa berharap agar perkara impor beras yang selama ini seperti sudah menjadi kebiasaan, agar dapat dicarikan solusinya dengan segera. Bila perlu sebelum periode kepemimpinan Presiden Jokowi selesai, sudah ada pola atau sistem yang bagus dapat dijalankan, sehingga nantinya negeri ini tidak lagi bergantung dari beras impor untuk kebutuhan pangan dalam negeri, karena sudah tercukupi, bahkan surplus. Kalau ini bisa terwujud, maka nantinya presiden penerus beliau tinggal ongkang-ongkang kaki saja, alias hanya perlu melanjutkan sistem yang sudah berjalan dengan baik. Meski tentunya kelak juga akan bergantung seberapa kuat kepemimpinan, kontrol, dan pengawasan supaya sistem yang sudah terbangun dengan baik tidak auto ambyar. Apalagi jika semisal nanti presiden penerus Pak Jokowi lantas bertindak aneh-aneh sehingga swasembada beras akhirnya kembali menjadi impian di siang bolong. Bisakah hal itu terwujud pada periode kedua Pak Jokowi sebagai presiden? Ataukah sebaliknya? Karena satu dan lain hal, maka kebijakan impor beras akhirnya kembali menjadi pilihan karena tak ada cara lain untuk mencukupi kebutuhan beras nasional. Emboh, begitulah kura-kura.